Oke, saya langsung ya. Jadi untuk materi hari ini kita bahas mengenai konsentrasi larutan. Nah, capaian pembelajaran yang akan kalian dapat untuk pembelajaran hari ini tuh yang pertama mengenai mahasiswa mampu menghitung konsentrasi larutan dalam per 100, kemudian per sejuta ppm, molaritas, molalitas, normalitas, dan terakhir adalah fraksi mol. Nah, coba kalian perhatikan ini. Pernah nggak kalian lihat di lab kimia itu botol zat kimia yang seperti ini? Pernah? Gimana? Pernah masuk lab kan? Waktu SMA lah setidaknya. SMA ada masuk lab, mungkin pernah sekali lihat ada botol zat kimia yang seperti ini. Pernah lah ya. Di S1 udah pernah masuk lab belum? Waktu masuk S1 nih sekarang. Sudah, Kak. Sudah ya, berarti udah tahu ya. Nah, kalau kalian memperhatikan dari label name dari botol zat kimia itu, ada informasi nama zatnya, kemudian berapa kandungannya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, kira-kira mana yang menyatakan bahwa komposisi zat itu ada di label ini? Siapa yang bisa kasih lihat? Kasih tunjuk sama saya. Yang mana yang dinamakan komposisi zat atau tadi kita bilangnya konsentrasi seperti itu dari label yang sudah kalian lihat. Mungkin saya tunjuk aja lah ya. Siapa ya? Anggita Ardiani. Ya, Kak. Kira-kira dari label ini mana yang menyatakan kandungan atau komposisi zat? Yang hydrochloric acid foaming itu, Kak? Itu nama zatnya, berarti itu HCl ya. Kalau komposisi kandungannya atau besarnya, yang mana? Mungkin kawannya bisa bantu yang lain? 37% ya, Kak. Oke, 37% ini ya. 37% ini berarti menyatakan kandungan atau komposisi zat. Nah, atau nama lainnya kalau kita sebut nanti adalah konsentrasi. Nah, berarti sama seperti ini. Kalau tadi HCl, nah kalau ini adalah H2SO4, berarti kandungan zatnya adalah 95 sampai dengan 97% ya. Oke. Kemudian ini juga sama. Nah, bedanya kalau yang di botol pertama dan kedua tadi, ini adalah HCl atau H2SO4 dalam bentuk yang pekat. Artinya sangat tinggi konsentrasinya. Sedangkan untuk yang terakhir ini adalah 1 molar. 1 molar ini juga menyatakan konsentrasi. Jadi nanti satuan konsentrasi itu ada beberapa. Nah, yang kita nanti mempelajari, inilah hari ini kita mempelajari mengenai konsentrasi larutan. Oke ya. Nah, jadi minggu lalu kalian sudah belajar mengenai larutan, ya kan? Larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut dengan komposisi tertentu. Ingat ya, ada komposisi tertentu. Nah, tadi dikatakan bahwa campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Kita harus tahu dulu, berarti ada komponennya larutan, ada pelarut, jumlahnya lebih banyak. Contohnya misalnya kalian melarutkan gula dalam air, maka gulanya itu adalah zat terlarut, sedangkan airnya adalah pelarut. Airnya itu lebih banyak daripada si gula. Nah, kemudian ada yang kedua itu zat terlarut atau solut, jumlahnya lebih sedikit. Ini kalian sudah mempelajari kemarin. Nah, jadi untuk menyatakan larutan, terdapat dua hal yang penting. Tadi di label name tadi sudah ada kita lihat. Hal yang penting itu apa? Yang pertama itu adalah nama zatnya, komponen apa saja yang terkandung di dalam zat tersebut. Nah, misalnya kita berbicara mengenai larutan ya. Artinya kalau larutan itu sudah bergabung antara dua komponen lainnya, seperti itu, homogen ya. Nah, berarti misalnya dalam air gula, berarti komponennya itulah yang kita ketahui adalah air dan gula. Seperti itu. Itu yang penting. Dan yang kedua, yang penting itu adalah konsentrasinya atau jumlahnya. Nah, konsentrasi itu menyatakan jumlah banyaknya partikel dalam suatu larutan. Nah, jadi kita tahu itu apa itu konsentrasi.
konsentrasi menyatakan jumlah zat terlarut yang ada dalam sejumlah larutan. Artinya, zat terlarut itulah yang kita tahu nanti berapa konsentrasinya. Sama seperti tadi pengertian dari larutan itu tadi campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut, ya kan? Campuran zat terlarut dan pelarut dalam komposisi tertentu. Nah, komposisi itulah yang dinamakan dengan konsentrasi. Kita bahas mengenai konsentrasi. Nah, jadi secara kuantitatif itu untuk menghitung konsentrasi itu ada beberapa. Nah, yang pertama ada persen konsentrasi. Persen konsentrasi ini nanti dia dibagi lagi menjadi 3. Ada persen massa, ada persen volume, dan ada persen massa per volume. Nanti kita bahas. Nah, kemudian ada part per million, ppm, dan part per billion, itu ppb. Nah, kemudian ada molaritas, satuannya itu M besar ya, M kapital, sedangkan molalitas ini M kecil. Jangan terbalik, karena kalau berubah salah satuan, salahlah jadinya nanti kita dalam menghitung, karena rumusnya berbeda. Kemudian ada normalitas, dan yang terakhir adalah fraksi mol, X. Oke ya, kita bahas satu-satu. Untuk konsentrasi yang pertama kita bahas mengenai persen ya, persen konsentrasi. Salah satunya adalah persen massa. Jadi persen massa ini menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan di mana jumlahnya itu adalah jumlah si massanya itu. Kita lihat dalam secara sistematis itu ditulis rumusnya seperti ini. Jadi persen W itu massa zat terlarut per massa larutan dikali 100. Ingat ya, massa zat terlarutnya per massa larutan. Nah, massa larutan di sini berarti massa zat terlarut dan massa pelarut jumlahnya. Jika di soal nanti ditemukan berapakah persen massa dari misalnya HCl, jika massa HCl-nya 20 gram, sedangkan airnya 30 gram. Berarti berapa massa larutannya? Berapa, Grace? Misalnya boleh diulang jumlahnya tadi, Kak. Misalnya 20 gram HCl dan 30 gram air, misalnya seperti itu. Berarti berapa massa larutannya? 2/3, Kak. Kali 3 kali 100 itu berarti 200 dibagi 3. Ya, Kak. Gimana coba suaranya kurang jelas? Berarti nanti itu 20/30 dikali 100 ya, Kak. Nah, masih keliru. Kenapa tadi kan 20 gram HCl. HCl itu perannya sebagai apa, Grace? HCl. Sebagai zat terlarut. Oke, zat terlarut. 30 gram air. Berarti airnya di situ sebagai apa? Larutan. Larutan apa pelarut? Pelarut, Kak. Ya, oke kan? Berarti kan tadi komponennya ada 2 nih. Ada zat telarut, ada pelarut. Nah, kalau HCl-nya itu adalah zat telarut, berarti airnya itu adalah pelarut. Nah, jika di soal dikatakan bahwa jika 20 gram HCl dilarutkan dengan 30 gram air, berarti massa larutannya itu jumlahkan keduanya. Gabungan. Larutan itu kan gabungan antara zat pelarut dan terlarut. Berarti massa larutannya adalah 50. Oke ya? Kemudian, nah coba perhatikan, apabila 25 gram NaCl per 100 gram larutan, berapakah persen massanya? Risha, apabila 25 gram NaCl per 100 gram larutan, berapa persen massanya? 25% ya, Pak. Oke, ya 25% ya. Karena kan 25 per 100 gram larutannya, massa larutannya, kali 100, berarti 100-nya bisa dicoret, sisa 25%. Ya, berarti gitu. Ingat ya, jangan sampai keliru dari soal itu tadi. Yang sering mengecoh itu adalah di soal nanti ditulisnya bahwa itu massa air, bukan massa larutan. Tapi jika dikatakan massa larutan, kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Gitu. Oke ya. Contoh soal. Hitunglah konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa yang dibuat dengan melarutkan 125 gram NaCl ke dalam 625 gram larutan.
Kira-kira kalau ini kita udah bisa langsung masukkan ke dalam rumus atau belum? Kalau lihat dari bentuk soal, tadi rumusnya massa zat terlarut per massa larutan dikali 100. Kalau ini sudah bisa. Udah ya, langsung masuk aja ya. 125 per 625 kali 100. Ya. Hasilnya adalah 20%. Oke ya, kita lihat lagi, ada soal lagi. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam air agar terbentuk larutan dengan konsentrasi sebesar 25%? Massa jenisnya itu 0,99 gram per mililiter. Nah, massa jenis ini apa? Masih ada yang ingat? Massa jenis itu apa lambangnya? Kerapatan, massa jenis kerapatan densitas. Ada yang masih ingat? Rho ya Kak lambangnya. Ya, oke, rho ya. Rho, berarti rumus rho apa untuk menghitung rho? Massa per volume Kak. Iya, betul. Dari satuan aja kita bisa lihat nih sebenarnya. Gram per mililiter, berarti gram ini adalah satuan untuk massa, di sini adalah satuan untuk volume. Berarti rumus rho itu M per V, ya. Jadi pertama apa nih? Kira-kira nih pertama apa yang mesti kita hitung? Kalau lihat dari rumus persen massa yang udah diketahui persennya, ya kan? Massa zat terlarutnya ada nggak? Massa zat terlarutnya? Nggak ada ya? Yang 500 mili ini massa siapa nih? Larutan. Massa larutan ya. Oke ya. Berarti kira-kira dari rumus rho itu kita bisa hitung apa? Dari rumus rho. Zat terlarutnya, Kak. Itu? Massa zat terlarutnya. Ya, kita hitung massanya ya. Berarti rho kan M per V ya kan? Berarti kita cari rho-nya diketahui 0,99 massa per 500 ml. Ingat ya, karena rho-nya ini gram per mililiter, berarti si volumenya ini harus juga dalam mili. Kebetulan di soal ini memang mili. Tapi jika nanti di soal itu liter atau satuan lainnya selain mili, ubah dulu, konversikan dulu ke dalam satuan mili. Ya, karena satuan rho itu gram per mili di soal yang diketahui. Ya, berarti tinggal kita kali silang aja, berarti masanya adalah 495 gram. Universitas Diponegoro. Ya. Kemudian setelah ini kira-kira apa lagi yang bisa kita cari? Apa lagi yang perlu kita hitung? Apalagi coba balik ke dalam rumus si ini persen massa. Persen massa kan massa zat terlarut per massa larutan, ya kan? Massa zat terlarut berarti yang ditanyakan massa siapa yang ditanya nih? Massa zat terlarut Kak. Oke, massa zat terlarut berarti ya, massa larutannya kan udah kita dapat ini 495 gram. Berarti tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Berarti 25 sama dengan massa NaCl per 495 gram dikali 100. Hasilnya itu nanti kita dapat 123,75 gram. Oke ya, ada mau ditanyakan sampai di sini? Kalau misalnya diketahui massa jenis, ingat aja rumus massa jenis rho itu kan massa per volume ya, M per V. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada ya? Izin Kak mau nanya Kak. Ya boleh dek, silahkan. Itu kan Kak ada dibuat konsentrasinya sebesar 25%. Ya. Dulu waktu di SMA saya belajar itu kalau misalkan 25% itu menandakan massanya Kak. Massa si NaCl ini. 25% menandakan massa si NaCl. Iya Kak. Enggak, kalau massa itu satuan massa ingat ya, gram, kilogram, dan seterusnya satuan massa. Sedangkan ini adalah persen konsentrasi, tapi persen massa. Gitu. Bukan massanya. Tapi ini persen massa. Persen ini dalam bentuk, kalau sudah dalam bentuk persen, berarti menyatakan konsentrasi. Konsentrasi itu berbeda dengan massa. Konsentrasi larutan.
gitu ya. Jadi 25% ini adalah persen atau konsentrasi larutan dalam bentuk persen konsentrasi. Tadi kan persen konsentrasi itu ada 3, ada persen massa, persen volume, dan ada persen massa per volume. Berarti yang ini, karena di sini di soal diketahui bahwa sebesar 25% itu dikatakan dalam kurung itu persen massa, berarti konsentrasi dalam bentuk persen massa. Gitu, Risha. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Bisa lanjut ya? Ya, kita lihat lagi ya. Kemudian yang kedua itu ada persen volume. Nah, kalau persen volume ini sama rumusnya, menyatakan jumlah zat terlarut dalam sejumlah larutan di mana jumlahnya itu adalah volume. Jadi rumusnya juga sama, persen volume itu volume zat terlarut. Kalau tadi massa zat terlarut, kalau ini volume zat terlarut. Per volume larutan dikali 100%. Ya, dikali 100%. Jadi apabila dalam 50 ml NaCl per 100 ml larutan, maka berapakah persen volumenya? Berapa, Anggi? Anggi? 50%, Kak. Oke, 50% ya. 50 per 100 kali 100. Oke ya. Kita lihat ke dalam contoh soal. Nah, kalau ini. Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen volume yang dibuat dengan melarutkan 30 ml NaCl ke dalam 7 ml air. Nah, coba ya perhatikan ya, tadi seperti yang tadi udah di awal Kakak bilang, perhatikan benar-benar dari soalnya. Ini redaksi pertanyaan di soal konsentrasi, hitunglah konsentrasi larutan NaCl dalam persen volume yang dibuat dengan melarutkan 30 ml NaCl ke dalam 70 ml air. Nah, berarti kira-kira ini udah bisa kita masukkan langsung ke dalam rumus? Apa dulu yang pertama kita perhatikan? Menjumlahkan 30 dengan 70 itu. Ya, berarti itu massa larutan ya. Ya, Grace ya. Massa larutannya 30 tambah 70, berarti volume larutan, sorry. Volume larutan. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus, ini berarti 100, volume larutannya 100 mili. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti berapa persen volumenya? 30%. 30 ya. Oke ya, 30 ml per 100 ml kali 100. Berarti 30%. Ya. Kemudian ini sama seperti soal yang kedua tadi, cuman ingat ada massa jenis, ada rho. Jadi ini dihitung dulu dengan si rho tadi. Berapa gram NaCl yang diperlukan untuk membuat 300 ml larutan dalam air dengan konsentrasi sebesar 10%. Massa jenis NaCl 1,2 gram per mili. Nah, kalau begini yang ditanya gram ya, massa NaCl. Berarti kita perlu cari dulu berapa volumenya, volume NaCl dari rumus persen volume tadi. Berarti paham kan? Maksudnya, ini kan yang ditanya massa NaCl nih. Massa si NaCl. Berapa gram NaCl? Berarti massa NaCl yang menjadi pertanyaan yang diperlukan untuk membuat 300 ml larutan. Ini 300 ml larutan ini berarti volume larutan. Kemudian dalam air dengan konsentrasi 10%. Berarti dari rumus persen volume, kita bisa hitung volume si NaCl dulu. Dari rumus persen volume. Ini kan, volume kan rumusnya volume NaCl per volume larutan dikali 100. Nah, kita masukkan ininya. Ini persen volumenya ini dimasukkan langsung ya. Ini ketinggalan ini. Ini persen volume, berarti tadi 10. 10 sama dengan volume NaCl per 300 dikali 100. Dan nanti kita dapat volume NaCl-nya 10 kali 300 mili per 100 itu dapatnya 30 mili. Nah, dari sini, ini masih volume nih. Sedangkan yang menjadi pertanyaan adalah si massa. Massa NaCl. Lihat lagi yang diketahui. Yang diketahui itu apa? Yang diketahui itu kan ada si rho. Ingat tadi rumus rho. Rho sama dengan massa per volume. Volumenya diketahui, udah kita dapat. Rho-nya ada, hitung massanya.
Ya kan? Berarti nanti coba berapa masanya udah kalian hitung? 36 gram. 36 gram ya. Kita lihat ya. Rho massa per volume. Oke, masanya berarti 36 gram. Jadi kan nanti caranya itu supaya mudah kalian mengetahui ini menggunakan rumus apa, buat diketahui, ditanya, dijawab. Jadi kita tahu apa komponen yang ada dalam soal supaya kita tahu, oh ini ada yang diketahui ini dan ini, misalnya volume larutan dan volume NaCl. Berarti kita perlu menghitung si persen, misalnya persen konsentrasi, karena komponen dari rumus sistematis si persen volume ini diketahui seperti itu. Jadi biar mudah kalian mengetahuinya, biasakan membuat diketahui, ditanya, dijawab seperti itu. Oke ya. Nah, yang ketiga itu persen massa per volume. Nah, rumusnya masih sama, cuman berarti kalau kita lihat dari sini, dia massa zat terlarut per volume larutan dikali 100. Massa zat terlarut per volume larutan dikali 100 ya. Berarti kalau kita lihat contoh soalnya, hitunglah konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa per volume yang dibuat dengan melarutkan 30 ml NaCl ke dalam air sehingga membentuk 100 ml larutan. Densitas ini sama dengan kerapatan, sama dengan massa jenis ya. NaCl itu adalah 1,2 gram per mililiter. Nah, kalau ini bisa kita cari dari si Rho sama dengan massa per volume juga, kemudian hitung masanya dulu, dapat masanya tadi berapa? 36 gram. Setelah ini, apalagi yang perlu kita hitung? Apa yang ditanya? Konsentrasi, berarti persen massa per volume ya. Masukkan ke dalam rumus, persen massa per volume, berarti persen massa per volume sama dengan massa zat larut per volume larutan. Masanya udah kita dapat 36, volume larutannya 100 mili. Ya, berarti 36%. Untuk menghitung persen konsentrasi, apa yang ditanya sebenarnya kalian nggak perlu susah menghafal, karena persen volume berarti volume zat terlarut per volume larutan, seperti itu. Dan kalau persen massa berarti massa zat terlarut per massa larutan kali 100. Sama juga dengan persen massa per volume. Berarti massa zat terlarut per volume larutan kali 100. Ini kalau ini menurut saya nggak perlu hafalan gimana, karena dari pertanyaan aja kita udah bisa menentukan rumusnya, seperti itu. Oke ya, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanya mungkin sebelum kita masuk ke komponen kesatuan konsentrasi yang lain, ppm, ppb, untuk persen konsentrasi. Persen konsentrasi. Nggak ada ya. Kita lanjut ya. Untuk ppm dan ppb, ini biasanya digunakan untuk larutan yang sangat-sangat encer. Artinya encer itu ukurannya itu sangat sedikit, zat terlarutnya itu sangat sedikit. Jadi biasanya digunakan ppm dan ppb. Kalau ppm ini part per million, berarti per sejuta. Menyatakan banyaknya gram suatu zat dalam 10 pangkat 6, berarti 1 juta kan, 1 juta gram larutan. Kemudian kalau ppm dan ppb ini, kalau kalian pernah memperhatikan itu biasanya digunakan dalam analisis dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Biasanya misalnya nih analisisnya kita mau menentukan kadar logam berat, misalnya logam berat di dalam tanah seperti itu. Nah, itu kan logam berat di dalam tanah itu jumlahnya juga biasanya sangat sedikit. Dan biasanya larutan standar yang digunakan itu konsentrasinya dalam bentuk ppm atau ppb. Kalau ppm ini per sejuta, sedangkan ppb ini per semiliar. Berarti 10 pangkat 9. Kalau rumusnya itu ada massa zat per massa larutan dikali 10 pangkat 6. Kalau rumusnya ya. Atau bisa juga satu lagi, massa zat terlarut itu satuannya dalam miligram. Massa zat terlarutnya miligram per volume larutannya liter. Ini bisa tergantung soal nanti dia apa yang diketahui. Kalau misalnya diketahui massa zat terlarut
massa zatnya dan massa larutannya, kalian bisa pakai langsung rumus yang pertama. Tapi kalau misalnya diketahui juga massa zat larut dalam bentuk miligram dan volume, berarti bisa pakai langsung rumus yang kedua. Sama. Tapi ingat, ada yang perlu diperhatikan. Bedanya rumus pertama dan rumus kedua ini. Kalau rumus pertama, masanya ini satuannya harus sama. Kalau di atas massa zatnya gram, di bawah juga massa larutannya harus dalam bentuk gram. Ya, kalau massa zatnya adalah miligram, berarti satuan di larutannya juga harus miligram. Sedangkan kalau yang rumus kedua, itu satuannya miligram per liter, kalau ppm. Nah, kita lihat lagi. Kalau ppb, menyatakan banyaknya suatu gram zat terlarut dalam 10⁹ gram larutan, berarti per miliar. Berarti kalau rumusnya sama, massa zat terlarut per massa larutan dikali 10⁹. Nah, kalau untuk rumus yang kedua itu massa zat terlarutnya itu satuannya dalam mikrogram. Ya, miligram ke mikrogram ini kalau kita ubah dikali berapa? Miligram ke mikrogram. Hairunisa tahu miligram ke mikrogram? Berapa turun tangganya? Kita kalikan berapa? 3. Ya, kali Dikali 3 3, ya. Pak. Ya, kali 3. Berarti 10⁻³ ya. Kalau miligram ke mikrogram berarti 10⁻³ turun 3 tangga. Oke ya, per volume larutan dalam satuan liter. Oke ya, kalau ini kita lihat contoh aja biar lebih ini. Suatu larutan aseton dalam air mengandung 8,6 mg aseton dalam 21,4 liter. Atau dia nih langsung ubah nih, 21,4 kali 10⁻³ ml larutan. Jika kerapatan larutan 0,997 gram per cm kubik, hitung konsentrasi aseton dalam ppm dan ppb. Kita lihat ya, kalau misalnya ppm tadi rumusnya berarti massa zat per massa larutan kali 10⁻⁶ ya kalau ppm ya. Massa zatnya diketahui enggak nih? Massa zatnya siapa ya? Zatnya itu berarti si aseton ya. Ya. Massa zatnya berarti aseton 8,6. Massa larutannya ada enggak massa larutannya? Massa larutan. Ada? 8,6 ini massa zat, si aseton berarti ya, massa aseton. Massa larutannya 21,4 ya, Kak? 4, Kak. 21,4 itu massa atau volume? Volume. Larutan. Kalau 0,997, Kak. Kalau 0,997 ini kan jika kerapatan larutan, kerapatan itu sama dengan massa jenis, sama dengan densitas. Nah, kerapatan itu adalah massa jenis. 21,4 ini kan liter nih. Ingat ya, cara kalian mengetahui bahwa itu adalah volume atau itu adalah massa, itu lihat aja dari satuan. Kalau satuan volume, itu berarti kalau satuan liter, itu berarti satuan menyatakan volume. Jadi dia bukan massa ini, karena liter. Liter, mililiter, desiliter, pokoknya dalam satuan liter itu adalah volume. Sedangkan kalau massa itu gram, miligram, kilogram, ya. Jadi kalau misalnya 21,4 ini masih satuannya, masih volume. Berarti kalau kita pakai rumus yang pertama, rumus yang awal tadi, yang massa zat per massa larutan dikali 10⁻⁶ ppm. Itu kita harus tahu dulu massa larutannya berapa. Caranya dari rumus si rho tadi. Massa per volume. Rho-nya diketahui. Massanya yang kita tanya, berarti yang perlu kita hitung. Volumenya diketahui 21,4 kali 10⁻³ ml. Kita lihat ya. Berarti rumusnya kan kita mau pakai yang ini nih, massa zat per massa larutan kali 10⁻⁶, ya kan? Berarti kita perlu ubah dulu. Tadi udah saya bilang kan, Kakak bilang kalau misalnya satuan misalnya di atas miligram, di bawah juga harus miligram. Jadi kalau di atas satuannya gram, di bawah juga harus gram. Ini supaya mudah kita ubah ke dalam si gram. Ya, kita ubah ke dalam gram karena
Karena apa diubah ke dalam gram? Karena kerapatan larutannya di sini, massa jenis larutannya dalam bentuk gram per sentimeter kubik. Ini setara sama gram per mililiter. Ya, sentimeter kubik ini mililiter. Berarti karena di sini kerapatannya satuannya dalam bentuk gram, supaya nanti satuannya itu bisa hilang, kita coret habis, ya. Berarti harus juga massa asetonnya dalam bentuk gram. Berarti ini udah kita 8,6 miligram, berarti 8,6 kali 10 pangkat negatif 3, berarti naik 3 ya. Massa larutannya pakai rumus rho tadi. Rho kan M per V, berarti massa berarti rho kali volume. Ya, volume kali rho. Volumenya ini 21,4 kali 10 pangkat 3 mililiter. Ingat, karena rho-nya satuannya mili, kita pakai volumenya juga harus dalam mili, supaya inilah nanti kakak bilang bisa dicoret satuannya. Mili, mili hilang, nanti tinggal gram. Makanya massa larutan adalah si 21,4 kali 10 pangkat 3, oh sorry, gram ini ya. Maaf ya, ini gram. Ini diumpamakan aja, langsung aja dibulatin 0,997 ini kan 1. Berarti 21 kali 10 pangkat 3, karena desimalnya ini nggak jauh bedanya nanti. Ya, kita lihat lagi, setelah ini baru boleh masukkan ke dalam rumus ppm aseton. Berarti ppm aseton 8,6 kali 10 pangkat negatif 3 gram. Ingat ya yang gram tadi. Masukkan satuannya juga yang ini 21,4 kali 10 pangkat 3. Ini pangkat ya, bukan 103, pangkat 3. 21,4 kali 10 pangkat 3 gram larutan. Kali 10 pangkat 6. Berarti kalau ini 10 pangkat negatif 3, ya kan? 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat 3. Berarti berapa? Kayak mana kalau bilangan berpangkat? Kalau bilangan berpangkat? Kalau pembagian bilangan berpangkat itu berarti pangkatnya itu dikurang, Kak. Pangkatnya dikurang. Oke, berarti min 3 kurang 3 ya. Min 3 kurang 3 berarti negatif 6. Negatif 6 berarti kalau negatif 6 di sini berarti 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat 6. Habis ya? Habis. 1 kan? Nah, berarti ini bisa kita coret. Jadi kalian jangan bingung, nanti kalikan dulu 8,6 kali 0,0001, kemudian 21,4 kali 1000 gitu. Nanti ribet kalau nggak pakai kalkulator susah. Jadi caranya gitu. 10 pangkat negatif 3 per 10 pangkat 3 itu min 6, berarti 10 pangkat min 6 tambah, kan kalau perkalian pangkat ditambah ya. Min 6 tambah 6 berarti 6 kurang 6 habis, tinggal 1. Berarti ini langsung aja bagi 8,6 per 21,4. Hasilnya 0,402 ppm. Ini kalau rumus pertama. Kalau rumus kedua lebih gampang lagi. Langsung aja masukkan ke dalam rumusnya. Berarti massa zat larutnya miligram, udah kan? Si asetonnya kan 8,6 memang satuannya miligram per volume larutan. Kan udah dalam liter, ambil yang liter karena harus miligram per liter kan? Berarti nah, tinggal bagikan dapat 0,402 ppm. Terserah kalian mau pakai yang mana yang mudah. Yang penting perhatikan satuan yang diminta seperti itu. Kalau kalian mau pakai rumus yang kedua, berarti harus ubah dulu tadi kalau misalnya si aseton tadi bukan 8,6 mg, misalnya dia gram, ubah dulu ke dalam miligram. Volume juga sama. Kalau dia masih di dalam volume liter, ubah dulu dalam mililiter, kalau ubah dulu ke dalam liter. Gitu. Kalau PPB berarti udah bisa ya. PPB kan sama rumusnya. Caranya juga jalannya sama. Mau pakai rumus kedua silahkan. Mau pakai rumus pertama silahkan. Coba hitung. Berapa dapat PPB-nya? Terserah kalian mau pakai rumus yang mana. Ingat ya, konsentrasi pula lagi salah. PPB itu apa tadi satuannya? Kalau pakai rumus kedua, mikrogram per liter. Berarti harus ada yang kita ubah dulu. Konversi satuan. $402 ppb, Kak. 402 ppb ya. Yang lain gimana? Dapat? Sama dapatnya?
Jonathan dapat, Jonathan? Benar Kak, 402. Ya, Grace juga 402 ya. Kita lihat ya. Yang lain gimana? Mau hitung dulu? Apa biar ditunggu? Hitung dulu, coba hitung. 402 juga, Kak. Ya, udah ya, 402 ya. Berarti rumusnya udah tahu ya. Terserah kalian mau pakai soal rumus yang mana. Ini kakak kasih lihat per cara dua rumus itu tadi. Ya, ini juga sama ya. 10 pangkat 3 nih, bukan 103 nih. Yang masa larutannya di sini ya. Lupa buat ininya. Oke ya, berarti kalau ini juga sama. 402. Kalian pakai cara mana tadi? Yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Yang bawah ya. Ya, nggak ada masalah. Yang penting hasilnya karena hasilnya sama. Ya, sampai di sini untuk PPB, PPM. Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lihat yang kedua. Ada Kak, ada Kak. Oke. Apa tuh? Tadi kan di soal ada kayak kerapatan kelarutannya itu 0,997 gram per centimeter kubik kan Kak. Ya. Tadi waktu kita belajar pertama yang masa jenis yang apa tadi Kak? Apa NaCl yang ya, masa per 1,2 masa? ya. Yang mana? Enggak Kak. Pertanyaan Grace gini Kak. Tadi masa jenis yang lain itu 0,9, kenapa nggak dibulatkan aja gitu Kak? Kenapa pas di kerapatan larutan 0,997 itu dibulatkan ke 1? Karena masa jenis ini udah tetapan. Kalau 0,997 ini masa jenis air. Jadi kalau misalnya untuk menghitung, kita kan menghitung itu supaya cepat kita menghitung. Karena biasa cuma beda desimal misalnya 41,2 atau 41,3. Itu kalau pembulatan ke depan kan sama-sama 41, seperti itu. Tapi masa jenis larutan ini, biasanya masa jenis larutan 0,997 ini, ada memang yang ditulis 1 gram per mililiter. Itu masa jenis air. Makanya dia masa jenis ini kan ada ketentuan. Masa jenis kayak tadi NaCl 1,2 gram per mililiter. Ini juga air, tergantung soal. Kalau soal nanti tulisnya 0,997, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita membuat satu toh 0,997 ini juga pembulatannya adalah 1. Ada juga beberapa soal yang memang dia buatnya 1 gram per mililiter, ada. Jadi tergantung apa yang diminta di soal. Cuman supaya lebih mudah kalian dalam menghitung, langsung aja 0,997 ini jadi 1. Makanya di soal tadi kakak kan masukinnya 1. Nah, ini nih. Ini perkaliannya kan enggak nih. Kalau 21,4 dikali 0,997 ini dapatnya 21,34. Dapatnya. Ini udah kakak hitung. 21,34 dan ininya hasil PPM-nya 0,403. Sebenarnya kan sama aja. Kalau kita mau ambil ini kebetulan kita ambil 3 desimal di belakang koma. Nah, kalau kita mau ambil 2 desimal di belakang koma berarti kan 0,40 atau 0,4 ppm. Ya kan? Kalaupun nanti hitungannya 21,4 kali 0,997, berarti ini 21,3. Kakak ada hitung. 21,3, 8,6 di per 21,3 itu 0,403. Ya, sebenarnya itu nggak ada masalah. Karena nanti kalau misalnya kalian hitungan, apalagi kalau pilihan ganda kan, kalau pilihan ganda gampang kita nentuin. Kalau udah kita cari, bisa kita lihat langsung. Tapi kalau desimalnya cuma desimalnya sedikit, ini nggak ada masalah. Tergantung kita mau ngambil pembulatannya berapa angka di belakang koma. Itu, Grace. Memang tergantung ketentuan soal. Perhitungannya kita lebih memudahkan kita, bagus kita bulatkan aja jadi 1. 0,997 itu 1 jadinya. Mana, Grace? Terima kasih Kak. Oke. Ya, kita lihat lagi ya, soal kedua ya. Tentukan berapa massa Fe2SO4 3 kali yang dibutuhkan untuk membuat larutan Fe2SO4 3 kali 1000 ppm sebanyak 1 liter. Kalau ini gimana? Gimana kok ini? Tentukan berapa massa Fe2SO4 3 kali yang dibutuhkan untuk membuat larutan Fe2SO4 3 kali 1000 ppm sebanyak 1 liter. Apa nih yang diketahui di sini?
volume sama ppm-nya, Kak. Berarti apa dari rumus si ppm tadi yang perlu kita hitung Harus adalah ppm karena Masa zat terlarut ppm ya, Kak? massa zat terlarut per volume larutan. ya. Berarti Tapi si karena massa udah kelihatan massa volumenya 1 liter dan ppm-nya 1000 liter, berarti kalau menghitung massa itu berarti ppm dikali volume gitu ya, Kak? ya, oke. Dikali aja ya langsung berarti ya. Berapa dapatnya? 1000. 1000 ya. 1000 kali 1 kan? Berarti 1000 apa nih satuannya? Satuannya dulu, jangan sampai salah. 1000 apa? Miligram. Kalau nanti di soal berarti misalnya diketahui di soal, kalau kalian soal esai mungkin buat 1000 udah benar, 1000 miligram. Satuannya kalau ditulis benar. Tapi kalau dalam bentuk gram berarti 1 gram ya. 1000 miligram kan setara sama konversinya 1 gram ya. Nah, kalau ini latihan yang soal ini, tentukan berapa massa Fe2SO4 3 kali yang dibutuhkan untuk membuat larutan 100 ppb sebanyak 1 liter. Berapa 100 deh? juga nggak sih, Kak? 100 apa? Satuan 100 mikrogram. mikrogram. Berarti kalau ke gram 1 ke miligram dulu. Ke miligram kan naik 3. Gram ke miligram berarti naik lagi 3. Berarti kali 10 pangkat min 6. 100 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat minus 4, Kak. Ya, berarti 10 pangkat min 4 gram ya. 0,0001. Ya. Ini kan? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin untuk ppm, ppb, dia konsepnya sama. Sebelum kita lanjut. Ada? Sudah ya. Lanjut ya. Ini yang soal yang ketiga. Tentukan berapa massa Fe2SO4 yang dibutuhkan untuk membuat larutan yang mengandung konsentrasi Fe3. Ingat ya, Fe3 100 ppm sebanyak 1 liter. Nah, ini konsepnya agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi yang ini, kalau ini, yang soal contoh soal nomor 2, kemarin kan kalian udah bahas tentang pembuatan larutan kan? Cara buat larutannya gimana, ngambilnya gimana, udah kan? Kalau misalnya soal nomor 2 ini, kan massa Fe2SO4-nya berarti 1 gram. Berarti cara buat larutannya gimana nih kita? Ada yang bisa ini bantu kasih tahu, jelaskan ke kawan-kawannya. Berapa gram yang kita ambil, masukkan ke dalam mana, kemudian apalagi yang kita lakukan sampai terbentuklah terakhir Fe2SO4 3 kali 1000 ppm. Ada? Siapa yang kira-kira kemarin kan kita udah tuh belajar mengenai cara membuat larutan. Ada? Gimana? Ya ada? Sevira Aulia ada? Sevira. Gimana Sevira? Atau yang lain? Udah kan ya minggu lalu. Jadi kalau misalnya untuk buat larutan, misalnya nih dari soal yang udah kita hitung, nih ya, tentukan kan berapa massa Fe2SO4 3 kalinya. Berarti kita ambil 1 gram, si Fe2SO4 3 kali, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur, berapa mililiter labu ukur yang kita ambil? Berapa mili kita ambil labu ukurnya?
Yang berapa mili, Rian? Labu ukur kita ambil. Dinda? Yang berapa mili? Kan nampak itu. Volume larutan aja kita butuh 1 liter. Kira-kira kalau kita ambil 500 mili cukup? Kan nggak cukup. Berarti labu ukur yang volumenya 1 liter. Berarti nanti kita ambil Fe2SO4 3 kali 1 gram. Kita masukkan ke dalam labu, kita timbang dulu. Kemudian 1 gram itu kita masukkan ke dalam labu ukur 1 liter. Nah, setelah kita masukkan, tambahkan pelarutnya air sebanyak sampai tanda batas. Garis meniskus sampai tanda batas di labu ukur 1 liter. Kan gitu konsepnya. Barulah kita dapatlah terbentuklah itu berarti zat Fe2SO4 3 kali 1000 ppm. Nah, kalau yang soal yang selanjutnya ini dia berapa massa Fe2SO4 3 kali yang dibutuhkan untuk membuat larutan yang mengandung konsentrasi Fe3 1000 ppm sebanyak 1 liter. Dia mau buat larutan Fe3 1000 ppm sebanyak 1 liter. Berapa gram Fe yang perlu kita ambil dari Fe2SO4 3 kali? Artinya Fe3 ini dia ada di dalam senyawa Fe2SO4 3 kali. Berarti kalau kita mau buat Fe3 sebanyak 1000 ml, kita perlu cari tahu dulu berapa si massa Fe3 yang perlu kita ambil dari si Fe2SO4 3 kali. Caranya pakai rumus yang tadi juga sama, yang ppm. Jadi massa si Fe2SO4 3 kali kan 1000 ppm sama dengan masanya per 1 liter. Dapat kita masanya itu berarti 1000 miligram. Atau kalau kita timbang di neraca itu biasanya satuannya gram. 1 gram. Nah, kemudian setelah ini kita perlu lagi cari, ini belum selesai, bukan sampai di sini perhitungannya. Kita perlu cari dulu hitung massa si Fe2SO4 3 kali yang diperlukan. Tadi yang dihitung adalah massa si Fe3 di dalam Fe2SO4 3 kali. Setelah ini kita hitung dulu lagi massanya. Pakai rumus yang massa unsur atau ion itu per sama dengan AR unsur kali indeks per MR senyawa kali massa senyawa. Masanya tadi kita udah tahu tuh. Karena kita perlu mencari massa Fe3 di dalam Fe2SO4 3 kali. Jadi kita perlu hitung dulu. Jadinya AR-nya masukkan ke dalam rumus. AR-nya berapa? Massa Fe-nya tadi kita udah hitung. Si 1 gram kan. Kemudian 56 ARFE dikali 2 indeksnya Fe2. Berarti 2 indeksnya per 400 MR-nya, MR senyawanya. Kali massa Fe2SO4 3 kali. Berarti ini kita cari, hitung dapatnya adalah 3,57 gram atau 3,6 gram. Kita ambil massa si Fe2SO4 untuk membuat Fe3 1000 ppm sebanyak 1 liter. Ya, kita lanjut. Konsentrasi yang ke berapa nih? Tadi persen konsentrasi, kemudian ppm, ppb, yang ketiga berarti molaritas. Menyatakan ini sering nih dibahas di SMA. Ini yang paling banyak dibahas di SMA nih. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Nah, rumusnya, ada yang masih ingat? Rumus molaritas. Itu sampai kalian kelas 3 kemarin terakhir pun masih ada nih. Molaritas, molalitas, kemudian fraksi mol. Kita lihat ya. Molaritas berarti mol per volume. Kemudian ada juga molaritas massa per massa molar kali 1000 per volume. Nah, kemudian ada lagi untuk larutan, untuk hitung molaritas ada rho kali persen kali 1000 gram per 1 kilogram per massa molar. Massa molar ini MR ya. Berarti kalau untuk ini mol zat terlarut per volume. Ingat kalau volume untuk konsentrasi yang pertama rumusnya ini volumenya harus dalam bentuk satuannya liter. Kalau yang volume rumus pertama. Nah, kalau rumus kedua ini biasanya untuk zat yang padatan atau yang kristal. Jadi kalau kita membuat larutan, misalnya zat
yang awalnya itu adalah bentuknya padatan atau kristal, berarti kita pakai rumus hitungnya untuk buat konsentrasinya, hitung dengan rumus yang kedua. Massa per massa molar kali 1000 per volume. Nah, kalau yang rumus ketiga, ini untuk tadi, yang gambar di pertama tadi, kakak kasih lihat. Kalau untuk larutan pekat. Kalau larutan pekat kita ambil dari dalam botol, misalnya HCl, NH3, H2SO4, itu kan diketahui persennya, bukan molaritasnya, atau bukan masanya, gitu kan. Berarti kita pakai rumus yang ketiga untuk hitung molaritas tadi. Rho, tergantung rho-nya senyawanya apa, misalnya NaCl, misalnya H2SO4, berarti pakai rho H2SO4, kali persen ini harus per 100 ya, misalnya 96%, berarti di sini harus buat 96 per 100, kali 1000 gram per 1 kilogram per massa molar. Nah, untuk rumus yang ketiga, ini ada dua. Ada boleh juga kalian pakai rumus yang di bawah sini. Rho kali persen kali 10. Cuman bedanya, kalau yang di atas ini persennya di sini harus 90, misalnya 90%, harus buat 90 per 100. Tapi kalau yang di bawah, ini buat aja 90. Jadi jangan bentuk dalam bentuk persen lagi, jangan 90 per 100, jadi 90. Karena kalau di rumus nanti 90 per 100, ini kan 1000 per 100 itu 10 hasilnya. Ini lebih sederhananya. Gitu. Nah, coba lihat yang ini. Suatu larutan mempunyai molaritas 1 molar. Artinya gimana? Berarti terdapat apa dalam 1 molar larutan itu? Gimana, Apriani? Dalam 1 molaritas larutan itu ada apa berarti? Lihat aja dalam rumus pertama nih, molaritas mol per volume. Berarti kalau 1 molar, Erni, Kofifa, gimana? 1 molar nih di sini, 1 molar sama dengan, berarti kalau 1 molar di sini kira-kira di sini gimana nih? Terdapat 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oh, ya oke. Betul ya. Berarti kan 1 molar, atau boleh juga 0,5 mol zat terlarut per 0,5 liter larutan. Boleh juga. Artinya suatu larutan yang mempunyai molaritasnya 1, itu perbandingannya itu sama. Molnya, misalnya 1 mol zat terlarutnya per 1 liter larutan. Ya. Kita lihat masuk dalam contoh. Dalam 700 ml larutan terlarut 1,3 mol NaOH. Hitung kemolaran larutan. Kalau ini pakai rumus yang mana? Ya, rumus pertama aja. Bisa kan? Molnya ada diketahui. Volumenya diketahui. Berarti tinggal hitung aja. Tapi jangan lupa volumenya ubah dulu satuannya. Berapa dapatnya? Coba hitung. Berapa molaritasnya? Gimana dapat? Berapa molaritasnya? Nol koma 0,0019. 0,0019. Iya. Berapa ininya? Molnya kan 1,35. Molnya kan 1,35. Terus Dibagi. volumenya itu kan 700, berarti jadi 0,7. Kan liter. Kan volumenya harus dalam volume liter. Mol per volume dalam liter.
Berarti Berarti itu molaritasnya jadi 1,928, Kak. ya 1,928 ya. Yang lain gimana? Dapat Jonathan? Sama Kak, 1,9. 1,928 ya, 928 ya. Berarti kalau di sini kakak bulatkan 1,93 mol. Boleh satuannya mol per liter, silahkan, atau molar juga boleh. Karena molaritas itu mol per liter ya, kalau dilihat dari konversi satuan. Nah kalau ini, hitung konsentrasi larutan yang dibuat dari 2 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Massa molarnya 40 gram per mol. Ini pakai rumus yang mana nih? Yang kedua ya, Kak? Ya, berarti masukkan aja terus dalam rumus. 2, masanya 2 per massa molarnya 40. Tapi ingat ya, volumenya harus satuannya yang pakai rumus kedua volumenya mililiter. Kalau rumus yang pertama, rumus yang mol per volume, ini volumenya harus liter. Kalau yang kedua, itu volumenya mililiter. Nah, rumus kedua tuh yang gram per massa molar kali 1000 per volume. Volume itu di situ harus mililiter. Kebetulan di sini udah dalam bentuk mili, berarti nggak payah diubah, langsung aja masukkan ke dalam rumus. 2 per 20, Kak. 1 per 10. Per 10, berarti 0,1 mol. ya, 0,1 molar ya. Yang lain sama dapatnya kan? Iya, Kak, 0,1. Ya, berarti 2 gram per 40 mg per mol kali 1000 per 500. Berarti 0,1 mol per liter ya, molar ya. Oke ya. Nah, kalau ini kira-kira yang rumus yang mana nih? Yang ketiga, Kak. Yang ketiga, dah coba tes masukkan ke dalam rumus. Kalian boleh pakai rumus ketiga yang pertama tadi yang ada 1000 per 1 kg, 1000 gram per 1 kg boleh. Atau pakai aja rumus yang bawah langsung rho kali persen kali 10 per massa molar. Berarti kalau yang di bawah itu langsung aja 96% gitu kan, Kak? 96 berarti. Jangan buat 96% karena 96% itu 96 per 100. Ya kan? Berarti 96. Kalau pakai rumus yang kedua ya yang kali 10. Kalau kali 10 berarti persennya itu langsung masukin 96. Kan rumusnya tadi rho dikali persen kadar persennya dikali 10 per mm massa molar. Berarti rho-nya dapatnya berarti berapa molaritasnya? Kurnia, ada dapat Kurnia berapa dapatnya molaritasnya? Belum, Kak. Coba hitung berapa dapatnya. Langsung masukkan ke dalam rumus, rho-nya udah ada diketahui. (18,009) Kak. Ya, 18,009 ya. 18,009 gitu kan? Berarti 18,01 kalau dibulatkan kan tuh bisa juga 18 molar. 18 molar berarti ya. Kita lihat ya. Ini kakak kasih lihat kenapa nggak jalan ya? Kasih lihat dua cara nih. Bentar ya. Kenapa nyangkut ini? Nah, kalau ini rumus yang pertama, 1000 gram per 1 kilogram.
Berarti kan ingat ya kalau di sini kalau pakai rumus ini dia harus persennya ini 96/100. Nah, berarti hasilnya 18,01. Boleh silahkan 18,01 molar. Nah, kalau ini yang cara kedua, ini langsung kali 10. Kenapa di sini 96-nya tidak di per 100? Karena kalau kita lihat rumus pertama, 1000/100 itu kan 10. Ya kan? 1000/100 itu kan 10. Artinya kalau misalnya kita sederhanakan langsung aja 96-nya ini dikali 10. Jadi kalau ini jalan, kenapa dapat 10? Dapatnya dari sini. Penyederhanaan rumusnya. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Ada ya, kita lanjut ya. Nah, yang keempat kayaknya. Keempat itu konsentrasi yang keempat tuh molalitas. Sama, hampir mirip dengan molaritas. Molaritas itu kan M besar, M kapital ya. Kalau molalitas M kecil. Kalau tadi mol zat terlarut per 1 liter. Kalau ini 1 kilogram per larut. Kalau yang molalitas. Berarti rumusnya hampir mirip. Cuman bawahnya aja yang beda. Molalitas mol per P. Ingat ya, P-nya ini adalah bukan kalau tadi volume larutan. Kalau ini massa pelarut. Beda ya. Kalau tadi larutan, kalau ini pelarut. Jadi bukan larutan, tapi pelarut. Apa pelarutnya? Nah, sama juga dengan ini rumusnya. Massa per massa molar kali 1000 per massa pelarut. Kalau yang ini, yang rumus pertama dalam satuan kilo, kalau rumus kedua dalam satuan gram. Sama rumusnya, hampir mirip. Tapi beda ininya. Kalau molalitas dia paling sering digunakan di ini koligatif. Kan minggu lalu udah belajar ya koligatif. Penurunan titik beku, kenaikan titik didih. Nah, itu menggunakan molalitas. Kalau tekanan osmosis itu molaritas. Kemudian kalau penurunan tekanan uap itu fraksi mol. Oke, kita belajar. Kita lihat ke dalam rumus. Sebanyak 34 gram natrium nitrat dilarutkan dalam 200 gram air. Jika massa molar NaNO3 itu 85 gram per mol, berapa molalitas larutan yang terbentuk? Berapa nih? Coba hitung berapa. Nanti ada kuis ya, di ending terakhir ada kuis mengenai ya, konsentrasi ini, soal-soal konsentrasi nanti kakak share linknya di grup chat. Nanti nilainya kakak kasih ke Pak Ai untuk nilai kuis kalian hari ini. 2 molal ya, Kak? Berapa? 2 molal? 2 ya. molal. Yang lain sama dapatnya 2 molal? Ada yang berbeda? Dapatnya 2 molal? Siti Rahma dapatnya sama Siti Rahma 2 molal? Sama, Kak. Sama ya. Oke ya, berarti dah ya. Dia ini memang banyak itu kan. Konsentrasi itu kan ada banyak satuannya, ada persen massa. Jadi kalian sebenarnya kuncinya di berlatih aja ini. Kalau sering berlatih, nggak payah hafal itu kita ingat rumusnya. Kemudian kita lihat ya, yang soal kedua. Hitung molalitas larutan yang dibuat dengan melarutkan 42,8 gram NaCl dalam 150 gram air. Berarti pakai rumus yang ke berapa nih? Kalau di sini ada massa NaCl Kedua juga. yang kedua ya, sama kayak tadi ya. Kita lihat aja ya langsung ya, karena kalian kan udah paham cara hitungnya. Berarti massa per massa molar
4,86 molal. 1000 per 150 gram air. Ya, kemudian kita masuk contoh ketiga, ini juga sama. Nah, coba perhatikan yang ketiga. Coba tes hitung, berapa dapatnya? Kakak mau lihat, kalian ada perhatian nggak sama redaksi soalnya? Berapa dapat molalitasnya? Tadi di awal di bagian rumus kakak udah kasih penekanan bahwa P itu adalah massa pelarut. Berarti Kak massa pelarutnya itu kan 150 dikurang 42,8. Iya, berarti 107,2 ya massa pelarutnya ya. Berarti masukkan ke dalam rumus bukan massa larutan ya. Kalau di sini 150 gram larutan. Sedangkan di rumus itulah P adalah massa pelarut. Gitu. Coba hitung berapa dapatnya. Rumusnya sama dengan yang tadi. Tiga 3,728 ya, Kak? 3,728. Coba ya. Kakak dapatnya beda nih. 6,82 Kak. 6,82. Kakak sama dapatnya kayak siapa tadi? Kofifah ya. 6,82. Yang lain coba 3, berapa tadi? 28 di mana kelirunya? Perhitungannya. Masanya kan 42,8. Massa molarnya 58,6. Kali 1000 per 107,2. Ya kan? 6,8 kan? enam koma 6,81, 6,82 nggak ada masalah. Kalau desimalnya yang beda itu nggak ada masalah. Yang penting pembulatannya benar. Ya, kita lihat ya soal 4 nih sama nih. Massa per massa larutan, massa per massa molar kali 1000 per P. Kalau ini bisa langsung masuk 400-nya karena massa pelarut memang gram air di situ ditulis ya. 0,5 molar. Oke ya. Sampai di sini untuk molalitas ada yang mau ditanyakan nggak? Tinggal 2 lagi nih. Tinggal si normal sama dan fraksi mol. Ini banyak nih. Agak bingung nanti ya kalau masukin ke dalam rumus karena kalian kan tadi ada 6, enggak 6 dong. Persen konsentrasi aja ada 3. Ada 8 rumus 8 apa 9 ya? 9 kayaknya rumus konsentrasi larutan. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Kita lanjut lah ya. Berarti ke normalitas. Kalau normalitas itu menyatakan jumlah mol ekivalen dari suatu zat per liter larutan. Ingat ya, kalau misalnya tadi molaritas, mol per liter larutan, tapi kalau normalitas, mol ekivalen dalam suatu zat dari suatu zat per liter larutan. Dia rumusnya sama, hampir sama seperti si molar, tapi dikali sama ekivalen. Kita lihat ya. Ada ini, mol ekivalen per volume larutan dalam bentuk liter. Boleh juga nggak usah dibuat kayak gini, boleh. N sama dengan mol per volume liter kali E ekivalen. Sama. Kemudian ada lagi massa zat terlarut
per massa ekivalen dikali volume dalam satuan liter. Untuk menghitung massa ekivalennya, ini MR, massa molar, per ekivalen. Dari mana kita tahu ekivalennya itu? Ekivalen itu untuk larutan yang basah, itu E-nya itu asam dan basa, itu E-nya itu dilihat dari jumlah ion H+ dan OH- ya di sini ya. Jumlah mol ion H+ dan OH-. Misalnya H2SO4 berapa ekivalennya? H2SO4. H2SO4 berapa ekivalennya? 2, Kak. 2. Karena kan kalau direaksikan H2SO4 itu kalau diionisasikan berarti 2H+ tambah SO4 2-. Ya kan? Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Karena 2H+ berarti jumlah mol H+-nya itu adalah 2. Kalau NaOH 1, Kak. 1. Karena OH-nya itu 1. Na+ tambah OH-. Nah, kalau untuk reaksi redoks, dilihat dari banyak elektron yang terlibat, E-nya itu. Sedangkan untuk kompleks, untuk senyawa kompleks, itu dilihat dari jumlah muatan kation. Nah, kita lihat, kalau untuk rumus yang selanjutnya, nah ini kan sama nih dengan rumus molaritas tadi. Massa per massa molar kali 1000 per volume, cuman dikali sama si ekivalen tadi. Ekivalen tadi, lihat lagi yang ke bawah. Untuk basa dan asam, itu lihat dari jumlah mol ion H+ dan OH-. Gitu. Redoks banyak elektron dan kompleks dari muatan kation. Kita lihat ya ke dalam contoh soal. Hitunglah kenormalan larutan yang mengandung 36,75 gram H2SO4 dalam 1, liter larutan. Massa molarnya itu 98 gram per mol. Nah, kalau ini gimana nih? Gram. Mau pakai rumus yang mana? Silahkan. Ini rumus mana aja bisa kalian pakai. Mau rumus yang pertama, berarti kalian harus hitung dulu molnya, mol ekivalennya. Mau pakai rumus yang kedua tadi, yang pakai massa zat larut per massa ekivalen kali volume 1 liter larutan. Coba hitung. Berapa dapatnya? Mau pakai rumus yang terakhir boleh juga. Yang massa per massa molar kali 1000 per volume, volumenya dalam mililiter kali ekivalen. Ratus bukan, Kak? 500 normal. Iya, Kak. Kakak dapatnya 0,5. Atau kok 0,25 ya, Kak? 0,25. 0,5. 0,5. Kakak dapatnya 0,5. Ada yang sama dapatnya sama kakak 0,5 atau kakak yang salah hitung? 0,5, Kak. 0,5 kan? Coba hitung. Kalian pakai rumus yang mana nih? Aku yang ketiga, Kak. Yang ketiga ya, berarti masanya kan 36,75 per 98 kali 1000 per 1500 dikali 2. ya, 1500 dikali 2. Dikali 2. Ya kan? Kita dapatnya 0,5. Oh iya, Kak, 0,5. Karena saya Ya. nggak ngalikan dengan E-nya, Kak. Oh, dengan E-nya. Kan ingat ya, ingat normalitas itu sama kayak si molar, tapi harus dikali sama si ekivalen. Ya, kita lihat ya. Kalau kakak pakai rumus yang kedua nih, sama dia. Massa ekivalennya itu tadi kan massa ekivalen MR per E kan? MR-nya 98, E-nya itu 2, berarti 98 bagi 2 itu kan 49. Langsung masukkan ke dalam rumus. 36,75 bagi 49 kali. Karena di sini volumenya udah dalam bentuk liter, kakak langsung masuk 1,5 liter. Dapatnya 0,5 normal. Ya. Nah, kalau ini
0,25 normal ya, Kak? Ya, 0,25 ya, sama kakak dapatnya 0,25 normal juga. Ya, kita lihat ya. Kalian kalau pakai langsung cara ketiga boleh. Kakak ini pakai cara yang pertama. Jadi kakak cari dulu mol NaOH-nya, kemudian tentukan lagi berapa ion H-nya, berarti 1 mol ekuivalennya, mol NaOH dikali ekuivalen. Sebenarnya sama aja, kalau NaOH kan 1 mol OH-nya, berarti ekuivalennya sama dengan mol NaOH biasa kan. Jadi kakak pakai rumus ini, mol ekuivalen per volume larutan. 0,125 bagi 0,5, 0,25. Kalian boleh pakai cara ketiga. Kalau cara ketiga kan langsung to the point ya. Langsung masukkan ke dalam rumus gitu kan. Lebih mudah lagi. Silahkan, tidak ada masalah. Nah ya. Kita lanjut ya. Sedikit lagi karena waktunya. Yang terakhir ini, fraksi mol. Fraksi mol. Nah, kalau fraksi mol ini menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, fraksi mol ini kalau fraksi mol ada 2. Misalnya kalau ini kan kakak umpamakan A ini adalah zat terlarut, sedangkan B-nya ini pelarut. Berarti kalau kita mau cari fraksi mol zat terlarut, si mol terlarut per mol total. Mol total ini kan mol pelarut dan terlarut. Sama juga kalau mau cari fraksi mol si pelarut, berarti mol pelarut per mol total. Rumusnya cuma ini, 2. Kalau mau menghitung fraksi mol. X itu fraksi mol, N-nya itu adalah mol zatnya ya. Jadi tergantung kalau kalau mau cari mol terlarut berarti mol terlarut dulu per mol total. Kalau mau cari fraksi mol pelarut berarti mol pelarut dulu baru per mol total. Nah, apabila fraksi mol dari masing-masing zat itu dalam larutan dijumlahkan, jumlahnya itu adalah 1. Kalau fraksi mol XA tambah XB itu jumlahnya adalah 1 kalau fraksi mol. Misalnya larutan HCl. Nah, larutan HCl itu kan biasa dibuat HCl dan air gitu kan, Aquades H2O kan. Berarti kalau fraksi mol 0,5 HCl berarti si H2O-nya 0,5 karena jumlah fraksi mol itu adalah 1. Ya, kita lihat dalam contoh ya. Nih. Berapa fraksi mol benzen dan toluena dalam larutan yang dibuat dengan komposisi 500 gram benzen dan 500 gram toluena. Diketahui massa molarnya. Nah, ingat ya rumusnya tadi mol. Mol, kalau kita ini cari karena mol benzen, berarti mol benzen, fraksi mol benzen sama dengan mol, ya. Kita hitung dulu molnya. Mol si benzen berarti massa per massa molar kan, 500 gram per mm-nya benzen 78, berarti dapat 6,41 mol. Kalau si toluena 500 gram toluena per 92 gram per mol, berarti 5,44 mol. Ini masih mol, karena rumus fraksi mol tadi kan fraksi mol si zat terlarut per mol total. Baru masukkan ke dalam si itu mol masing-masing fraksi molnya. Berarti masukkan ke dalam rumus ini. Mol benzen 6,41 per mol total 6,41 tambah berapa nih? Tambah 5,44. Dapatnya adalah 0,54. Ini mohon maaf ya, ini nggak ada satuan nih, bukan mol satuannya. 0,54 aja. Keliru tuh. 0,54 aja, dia nggak ada satuan fraksi mol. Nah, kalau untuk si toluena juga sama. 5,44 per totalnya 0,46. Ya, ini juga sama, nggak ada ini ya. Jadi kalau ditanya berapakah mol fraksi mol si benzen berarti 0,54. Fraksi mol toluena 0,46. Kalau kita hitung totalnya itu adalah 1. 0,54 tambah 0,46 itu jumlahnya adalah 1. X benzen dan toluena. Ya. Kalau fraksi mol ini aja dia. Kita lihat lagi yang ini. Ini juga sama fraksi mol. Cuman kalau ini yang ditanya cuman si fraksi mol urea aja, nggak usah fraksi mol zat pelarutnya nggak usah. Dan mengandung 40% massa. Nah, balik lagi ke tadi nih, ke soal tadi. Persen massa.
Berarti kalau 40% massa berarti dalam 100 gram berapa ininya? Masanya. Dalam 100 gram larutan berapa 40% masanya? Berarti berapa gram ureanya? 40. 40. Ya. 40. 40 ya. Berarti ini kita misalkan aja. Kalau pakai rumus tadi kayak tadi rumusnya. Tapi kalau ini kita misalkan larutannya 100 gram karena 40% itu kan totalnya 100% ya kan? 100% itu kita umpamakan berarti dia 100 gram. Misalkan berarti kalau si ininya 100, 40% dari 100 adalah 40 gram. H2O-nya sisanya karena massa larutannya 100, 60 gram. Baru hitung lagi mol kayak tadi, hitung mol satu-satu, mol urea dan mol air. Kenapa mol air perlu kita hitung padahal nggak perlu ditanya, nggak ada ditanya nih fraksi mol airnya. Kenapa? Kenapa perlu kita hitung mol air sedangkan fraksi mol air nggak ditanya nih? Karena kan Kak di rumus larutan kan di rumus fraksi mol kan ada dibilang mol larutan. Jadi Ya. kita butuh larutnya juga Kak. Ya, oke ya. Karena ditanya ada mol total. Mol total itu kan zat terlarut dan pelarut ya, mol si kedua-duanya. Udah hitung terus mol 11, mol si urea 0,67, mol air 3,33. Kemudian hitung fraksi molnya. Fraksi mol, hitung masing-masing. Nah, ini nggak ada satuan ya, yang tadi udah betul. Nah, kalau misalnya fraksi mol urea 0,97 berarti kita bisa tahu ya fraksi mol airnya berapa ya? Berapa fraksi mol airnya? Nggak payah hitung pakai rumus X-nya ini. Ingat tadi, XA tambah XB, X pelarut tambah X terlarut sama dengan 1. Berarti fraksi mol air 0,83. 0,83. Ya. Kita nggak perlu cari lagi dari X-nya ini. Nggak perlu cari dari fraksi mol air kita masukkan dalam rumus kayak gitu. Bisa langsung dilihat dari nilai akhir karena fraksi mol terlarut tambah pelarut itu sama dengan 1. Ya. Ini juga sama, kita lihat aja misalkan fraksi molnya massa persen massanya 20 berarti massa larutannya 20 gram ya. Massa si urea. Kemudian kita hitung. Ini yang tadi ya. Beda kan? Beda kok. Ya. Berarti ini airnya adalah 0,93 ya kalau airnya ya. Nah, ini tugas rutinnya, nanti kakak share PPT-nya ke Dinda ya. Nanti kakak share PPT-nya ke Dinda. Kalian kan ada aktif Sipda kan? Nanti kumpulkan tugasnya di Sipda aja. Ada nggak, Trisha? Ada, Kak. Ya, nanti kumpulkan tugasnya di Sipda aja ya. Nanti ini PPT-nya kakak share ke Dinda, nanti Dinda share ke kalian ya. Ada waktu berapa menit lagi ya? Oh, masih ada 10 menit lagi kita kuis ya. Kakak share link Google Form. Sebentar ya, kakak ambil dulu linknya. Lihat di grup chat. Ini aja ya, Zoom-nya aja ya. Tolong yang lain waktu kerjakan kuis, ini kan masih menggunakan Zoom. Waktu mengerjakan kuis, diaktifkan kameranya. Kalau nggak aktif, nanti kan saya bisa lihat lagi ininya. Untuk memastikan bahwa kalian kerjakan masing-masing. Maaf, Kak. Lagi perjalanan, Kak. Kenapa? Apa tadi? Lagi dalam perjalanan. Oh, lagi dalam perjalanan. Kayak mana nih kuisnya? Kalau lagi dalam perjalanan, kayak mana cara kuisnya? Kan perlu dihitung nih. Bentar ya. Kuis nyusul nggak bisa ya, Kak? Nyusul?
Iya Kak, tapi buat waktunya nanti berapa? Hmm, boleh juga sih, tapi siapa aja memangnya yang ini? Yang sedang tidak dalam kondisi bisa kuis sekarang? Ada Saya rame? tidak bisa. Rame nggak? Berapa orang? Kalau rame, mending nanti aja kita kuis ya. Semuanya sekalian dalam jangka waktu yang ditentukan, nanti saya share linknya dari jam sekian sampai jam sekian, itu saya tutup. Gimana? Gitu aja? Boleh? Biar sama-sama sekalian semuanya. Ya Kak. Boleh ya? Ya Kak. Berarti gitu aja ya. Nanti kalian bisanya jam berapa? Kalian mau hari ini boleh, mau jangan besok lah kalau bisa hari ini aja. Biar bisa kakak share dulu PPT-nya. Gimana? Hari ini jam berapa kalian? Ada kuliahnya sampai jam berapa nih nanti? Kalau bisa sore ya Kak. Sore boleh aja sih, kakak nggak ada masalah. Kakak hari apa aja. Yang penting hari ini kalau bisa. Misalnya jam berapa aja, oke. Kalian maunya jam berapa? Karena nggak lama, soalnya cuma 4. Waktunya juga nggak lama, paling 10 menit atau 15 menit. Gimana? Sore aja ya. Sore jam 5 mau? Bisa Kak. Bisa ya. Jam Ya, Kak. ya, jam 5 nanti kakak share linknya ke Dinda. Dinda minta tolong ya kakak kirim nanti ke grup. Kakak kasih waktunya 15 menit aja ya. Cukup ya, Pak soal kok cuman. Ya. Pak soal 15 menit, nanti setelah 5 berarti jam 5 pas kakak share, 5.15 kakak tutup. Jadi pastikan kalian kirim kirim jawaban sebelum 5.15. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Untuk tugas rutin itu gimana Kak? Minggu depan? Tugas rutin sebelum kalian kan ada minggu depan pertemuan ke-14, pertemuan ke-15. Kalau bisa pertemuan ke-15 itu udah ada di Sibda. Tugas rutin dari Kak Aisyah kemarin ini ya, CBR, CJR minggu depan kan? Iya Ya Kak. kan? Ya udah. Kalau kayak gitu, CBR, CJR aja minggu depan, tugas rutin yang tadi itu untuk pertemuan ke-15. Nanti kebetulan minggu depan Kak Aisyah yang masuk, minggu sekali laginya juga kakak yang masuk. Gitu lagi. Itu aja. Baik. Ya, gimana apa nih? Izin Kak untuk pengumpulan di Sibdanya di bagian mana ya? Coba nanti ya kakak lihat dulu ya ininya. Karena belum cek nih. Kalau di Sibda kalian udah buka cek nggak ada kolom untuk upload tugas? Untuk tugas rutin? Adanya kuis gitu Kak. Oh kuis. Kalau tugas nggak ada, CBR, CJR nanti di mana uploadnya? Ada? JR ada Kak. Oh kalau CBR, CJR ada ya tugas kuis yang nggak ada, tugas rutin yang nggak ada ya. Nantilah coba kakak tanya sama Pak Ai dulu ya. Kalau misalnya memang nggak ada kolom untuk menambahkan tugas di Sibda, mungkin bisa kirim ke email aja nanti email yang kakak kirim. Oke ya? Tugas rutinnya kan masih 2 minggu ke depan. Nanti kakak kabarin lagi. Gimana sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kayaknya karena udah ada 4 menit lagi nih sebelum 9.40, bisa kita sudahi untuk hari ini. Karena habis ini ada lagi ini ya. Tolong yang lain buka kameranya dulu boleh, biar saya bisa screenshot untuk kehadiran kalian. Tadi yang tadi belum saya absen udah datang? Suci Rianti sudah Kak? Suci Rianti, bentar ya. Suci. Mana ya Suci, nama Suci? Oh, ini ya udah datang ya. Ini Pika, ada Pika. Udah datang Pika? Sudah, Kak. Bentar ya. Hidupkan dulu kameranya. Kakak screenshot dulu biar nanti kalian nggak payah. Tunggu ya, sabar ya. Tahan. Oke, udah. Oke, udah.
Berarti itu tuh. Nur Aini ada, Nur Aini? Ada Kak. Ada tadi. Jonathan ada ya, Jonathan tadi ya. Nah, habis semua berarti. Devi. Saya, Kak. Ada ya, berarti semua ada ya. Oke. Udah ya, makasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya nomor kakak sama Dinda. Ada nomor kakak sama Dinda. Kalau ingin mau ditanyakan silahkan mengenai pembelajaran hari ini atau pembelajaran yang lain juga boleh. Untuk hari ini nanti PPT juga kakak share sama Dinda. Jangan lupa ya jam 5 pas kakak share link, 5.15 selesai kuisnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf ya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Udah boleh Makasih, link. Kak. Ya.